Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang sama-sama bergabung di sore hari ini, baik yang hadir langsung di tempat maupun yang menyaksikan via Zoom, dimanapun antum berada saat ini, dan berharap semua dalam keadaan sehat ya, fisik maupun rekeningnya semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terutama di masa-masa pandemi ini ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan mudah-mudahan di sore hari ini dengan wasilah kita berkumpul, ada yang secara offline, ada yang secara online, menjadi wasilah kita mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kajian kita akan mengkaji kitab yang sangat populer sebetulnya di kalangan terutama para santri ya, dan sebetulnya juga dikaji di banyak tempat, bukan hanya di pesantren. Karena kitab ini adalah hadis yang sangat basic. Kalau tadi dikatakan berat, sebetulnya enggak juga. Ini hadis yang justru hadis yang wajib dihafal sebetulnya ya. 40 hadis ini, 42 sebetulnya. Itu hadis-hadis yang basic yang harusnya kita semua hafal hadis ini. Kalaupun nggak hafal lafalnya, hasilnya gimana kita hafal? Karena ini hadis yang jadi basic bagi seorang muslim. 42 hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini itu mencakup semua bab dalam pembahasan keislaman. Ada dari fikihnya, ada dari akhlaknya, dari akidahnya, semuanya ada. Sengaja Imam Nawawi itu merangkum semua hadis yang kira-kira ini 40 hadis yang wajib diketahui oleh seorang muslim ya. Jadi sebetulnya kalau dalam berat ini hadis yang basic, bahkan wajib kita hafalkan kalau bisa kita hafalkan. Kalau ibarat Al-Quran itu juz amanya lah gitu ya. Juz amma itu kan kita dari kecil sudah hafal ya. Nah, kalau hadis minimal 42 hadis Imam Nawawi kita hafal minimal. Nah, ini juga yang jadi motivasi Imam Nawawi penulis kitab ini mengumpulkan 42 hadis dalam kitab ini. Banyak hadis yang kemudian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjanjikan orang yang menghafal minimal 40 hadis maka akan masuk surga dari pintu manapun dia mau. Man hafidho arba'ina hadisan. Siapa yang hafal 40 hadis maka dia akan masuk surga dari manapun pintu yang dia kehendaki. Dan banyak hadis-hadis lain yang serupa bahwa ada anjuran dari Nabi untuk menghafal minimal 40 hadis. Minimal 40 hadis ya. Nah, makanya banyak ulama yang kemudian bikin kitab yang isinya mengumpulkan 40 hadis. Walaupun hadisnya beda-beda. Ada yang hadis dalam bab akidah aja, ada hadis yang dalam bab fikih aja. Nah, kelebihan dari Arba'in Nawawi ini, dia mencakup semua bab, bukan hanya fikih, bukan hanya akidah, tapi semuanya ada. Nah, terangkum dalam 42 hadis ini. Makanya itu sebenarnya jadi basic sekali untuk kita pahami. Karena ibaratnya ini buku saku gitu ya. Ini yang wajib bagi hafal. Karena kitab hadis itu ya, kalau yang untuk kita ya tebal-tebal kita akan tamat bacanya ya. Kita baca Sahih Bukhari itu misalnya akan tamat sampai selesai. Nah, ini Imam Nawawi sudah merangkum 42 hadis doang yang kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita mengkaji kitabnya dan memahami dan mengamalkannya, kita kenalan dulu nih sama penulisnya. Karena kalau kita tahu penulisnya, ya tahu bagaimana kebesaran seorang ulama yang bernama Nawawi ini, ya, maka kita akan lebih menghormati karya tulisnya. Ibarat karena kalau kita baca novel, kita tahu ini penulis novelnya ini penulis terkenal, misalnya siapa?
yang diakui lah gitu ya. Rahman misalnya gitu ya. Wah ini karya beliau nih misalnya, atau apa itu yang orang Bandung itu terli ya. Nah, pokoknya penulis novel yang bukan kaleng-kaleng, kita kan bacanya juga semangat. Wah ini yang nulis nggak sembarangan nih. Ya. Maka kalau kita tahu siapa penulisnya dan bagaimana Imam Nawawi itu luar biasa keilmuannya, dan bukan hanya keilmuannya tapi juga keberkahan ilmunya. Karena kita kelebihan kita belajar kitab klasik ya, itu memang ada di keberkahannya. Ulama zaman dulu itu menulis kitab nggak main-main, banyak tirakat-tirakatnya. Kalau kita sekarang menulis buku kan biasa aja ya, depan laptop, kadang sambil bikin musik, kadang sambil buka media sosial. 50 ulama itu bikin kitab sangat-sangat serius ya. Bahkan biasanya Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu ketika nulis Sahih Bukhari, setiap hadis yang beliau tulis itu harus sholat sunnah 2 rakaat dulu baru nulis hadis. Jadi luar biasa keberkahannya. Imam Nawawi juga sampai Nawawi itu ketika menulis hadis ini tentu dengan kehusuan dan kehikmatan ya, sehingga keberkahannya akan mengalir dalam karya tulisnya. Ya, jadi kelebihan kitab klasik dibanding kitab kontemporer itu ya tadi di keberkahannya. Sebab ulama zaman dulu itu ya kalau kita nanti baca lah ya ininya sirahnya atau bagaimana kehidupan Imam Nawawi, kita akan terkaget-kaget kok bisa ya begitu gitu ya. Sekarang itu kita akan bilang kok bisa, padahal zaman itu biasa hal itu. Itu maka ulama-ulama zaman dulu itu karya-karyanya berkah. Sampai sekarang coba ya kitab beliau ini ditulis abad ke-7 Hijriah, sekarang udah abad ke-15. Berarti sudah 800 tahun jaraknya ya. Sampai sekarang masih dibaca oleh umat Islam di seluruh belahan penjuru dunia. Di Indonesia di banyak pesantren, majelis taklim masih dibaca ya. Karena keberkahan ilmunya itu. Zaman dulu itu luar biasa para ulama bagaimana kehidupannya sehingga berpengaruh pada karya tulisnya. Maka kita itu mempelajari ini sebetulnya bukan hanya ngalap ilmunya tapi juga ngalap keberkahannya. Mudah-mudahan kita juga kebagian berkahnya lah gitu ya, kita ketika kita baca kitab karya beliau ini. Nah, maka kita akan coba mengenal siapa Imam Nawawi. Ya, kita akan mengenal siapa penulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini supaya kita bisa lebih menghormati karyanya ya. Baik. Imam Nawawi itu sebetulnya nanti ada dua ya yang terkenal. Ada Imam Nawawi yang ini, ada Imam Nawawi orang Indonesia, orang Banten, namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu juga sama namanya Imam Nawawi. Dan itu juga ulama terkenal seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ilmunya diakui di seluruh dunia. Beliau banyak nulis kitab Nihayatul Zain dan seterusnya. Itu banyak karya-karya beliau yang sampai sekarang juga abadi ya. Nah, tapi Imam Nawawi ini beda. Ini Imam Nawawi orang Suriah. Kalau sekarang ya tepatnya di kota Damaskus. Jadi beliau ini lahir di kota Damaskus ya. Yang sekarang itu jadi masuk dalam negara Suriah ya. Nah, nama lengkap Imam Nawawi itu julukannya atau kunyahnya. Jadi ada istilah kunyah dalam bahasa Arab. Ya abu-abuan itu kunyah namanya ya. Ada abu siapa ya, abu siapa gitu. Itu namanya kunyah. Nah, orang Arab biasa pakai kunyah. Nama aslinya bukan Imam Nawawi sebetulnya, bukan Nawawi nama aslinya. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Jadi nama asli beliau itu Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Itu silsilah keluarga beliau. Nah, kunyahnya itu ya abu-abuannya tadi ya. Beda antara kunyah dengan lakob. Ada lakob, ada julukan, ada kunyah. Nah, kalau julukan itu nanti beda lagi. Julukan Imam Nawawi itu Muhyiddin. Ya. Muhyiddin itu artinya orang yang menghidupkan agama. Dijuluki sebagai Muhyiddin. Kalau di kita sekarang misalnya Patimura ya. Patimura pasti bagus. Ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin. Nah, itu julukan ayam jantan dari timur.
Kalau Abu Zakaria itu bukan julukan, itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Nah, padahal ini sebetulnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Abu Zakaria, namanya Yahya, tapi kunyahnya Abu Zakaria. Kira-kira ada yang salah nggak di situ? Pertama, Imam Nawawi itu nggak pernah nikah. Artinya dia nggak pernah punya anak. Terus Zakaria ini anaknya siapa? Kenapa disebut Abu Zakaria, bapaknya Zakaria? Padahal Imam Nawawi nggak pernah punya anak. Nah, kenapa dijuluki Abu Zakaria? Karena namanya Yahya. Ya. Setiap orang Arab namanya Yahya biasanya dikasih kunyah itu Abu Zakaria. Walaupun dia nggak punya anak namanya Zakaria. Kenapa? Karena tafaulan kepada Nabi Yahya. Nah, cuma ada yang janggal juga di situ. Yang bapaknya itu Nabi Zakaria apa Nabi Yahya? Yang bapaknya. Zakaria dulu apa Yahya dulu? Ayo, ini hafal nggak 25 Nabi urutannya? Nabi Zakaria apa Yahya dulu? Zakaria dulu. Anaknya Yahya. Harusnya Yahya itu anaknya Zakaria. Tapi ini lain. Namanya Yahya, Imam Nawawi ya, tapi dijuluki Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Padahal Nabi Zakaria itu bapaknya justru. Nah, ini pengecualian sebetulnya. Ini sesuatu yang di luar kaidah. Tapi ini sudah menjadi lumrah di bahasa Arab, di orang Arab waktu itu ya. Jadi kalau ada orang namanya Yahya, pasti dipanggilnya Abu Zakaria. Ada dua, ada Zakaria, Yahya, dijuluki Abu Zakaria atau dipanggil Abu Zakaria. Satu lagi Yusuf. Kalau ada orang Arab waktu itu ya, namanya Yusuf, maka dipanggilnya pasti Abu Yakub. Padahal yang jadi bapaknya siapa? Bapaknya kan Yakub ya, anaknya Yusuf. Tapi Yusuf malah dipanggil Abu Yakub, bapaknya Yakub. Nah, itu kebalik. Tapi itu sudah jadi dianggap biasa. Gitu ya. Kayak di kita kan banyak bahasa yang kebalik-balik tapi sudah biasa. Contoh misalnya pulang pergi. Harusnya pergi dulu baru pulang. Masa pulang dulu baru pergi kan gitu ya. Harusnya pergi pulang gitu ya. Tapi sudah biasa, walaupun kebalik gitu ya, sudah dianggap biasa. Nah, sama. Ini Abu Zakaria harusnya Ibnu Zakaria karena kan anaknya Zakaria ya itu. Tapi ini sudah biasa di orang Arab begitu. Nah, jadi kunyahnya Abu Zakaria padahal Imam Nawawi nggak pernah pertama nggak pernah nikah dan nggak punya anak. Gitu ya. Kemudian julukannya atau bukan julukan ya, nisbat kepada tempat. Kenapa disebut Imam Nawawi? Karena tempat lahirnya itu di kampung yang bernama Nawa. Jadi ada sebuah kampung namanya Nawa di Suriah, kira-kira 90 km dari kota Damaskus ya. Nah, maka beliau dijuluki atau dipanggil juga dengan istilah Imam Nawawi karena orang Nawa gitu ya. Nawawi itu orang Nawa maksudnya. Kayak sekarang kan banyak ya ustadz-ustadz misalnya Ustadz Subki Al-Buguri. Subki orang Bogor ya. Ada lagi siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin orang Padang ya. Ada lagi siapa lagi tuh ya? Parwis Palembang, Parwis orang Palembang gitu, teman saya itu. Siapa lagi banyak gitu ya orang Indonesia yang ikut-ikutan. Nah, orang Arab udah biasa. Imam Nawawi itu adalah namanya Yahya, tapi tinggalnya atau lahirnya di kota Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Yahya orang Nawa, kira-kira begitu ya. Tapi lebih dikenal Imam Nawawi yang lebih dikenal justru nama ininya ya, nama tempat lahirnya. Nah, julukannya Muhyiddin. Jadi beliau itu karena ulama besar yang karyanya banyak, ya, ngajarnya di mana-mana, kemudian ilmunya diakui, sampai beliau dijuluki oleh ulama di masanya sebagai Muhyiddin. Itu orang yang menghidupkan agama. Tapi beliau nggak mau dijuluki Muhyiddin karena terlalu berat. Ya. Muhyiddin itu kan orang menghidupkan agama. Karena ketawaduan beliau itu nggak mau gitu dijuluki Muhyiddin. Karena bagi Imam Nawawi, agama itu nggak perlu dihidupkan oleh seseorang. Agama itu kan pasti akan hidup selamanya, walaupun nggak ada orang yang menghidupkan. Makanya Imam Nawawi tidak setuju kalau dijuluki sebagai Muhyiddin. Walaupun orang-orang di zamannya menjuluki beliau Muhyiddin. Ada sebuah quote beliau bilang dalam kitab karyanya itu, la aj'alu fi halin man laqabani Muhyiddin. Saya tidak menghalalkan orang yang menjuluki saya sebagai Muhyiddin, kata beliau ya. La aj'alu fi halin man laqabani Muhyiddin.
Saking tawadunya beliau nggak mau dijuluki sebagai muhyiddin, ya, sang penghidup agama. Nah, ini gara-gara petanya ya. Jadi beliau itu lahir di kota Nawa tahun 631 Hijriah, ya, 631 Hijriah di bulan Muharram. Kira-kira ini ya. Jadi Nawa itu kira-kira sekitar 90 km dari Damaskus, kalau sekarang Suriah. Jadi provinsinya Damaskus, nah ini Nawa ini salah satu daerah di Damaskus. Lahir di sana, kemudian besar di sana, tapi sampai umur 18 tahun beliau pindah ke Damaskus. Jadi di sini beliau hidup, lahir ya, sampai usia remaja, 18 tahun beliau dipindahkan ke Damaskus oleh bapaknya. Kenapa? Nanti ada alasannya. Lalu wafat pada tahun 676 bulan Rajab, ya, dimakamkan di tempat lahirnya di kota Nawa. Ya, ini makamnya sekarang. Ini makam Imam Nawawi di kota Nawa di Suriah. Kalau alam sekarang kena ISIS apa enggak ya? Hancur apa enggak sama ISIS? Atau lagi perang gitu ya. Ini kira-kira bangunan makamnya. Jadi umur beliau tuh nggak panjang. Dari 631 sampai 676. Berarti berapa usianya? 631, 676. Berarti hanya 45 tahun usia beliau. Jadi beliau meninggal di usia ke-45. Masih muda banget. Masih muda tapi karyanya sangat banyak. Makanya beliau ini punya salah satu karomah di antaranya keberkahan waktu. Jadi kalau orang lain mengerjakan itu 2 hari, beliau mampu 1 hari. Beliau itu punya seorang wali yang banyak karomahnya ya. Di antaranya beliau punya kemampuan istilahnya melipat waktu. Kayak apa di film-film itu ya. Ada istilah time heist ya. Di film itu Avenger Endgame ya, time heist ya. Ada orang itu bisa melipat waktu gitu ya. Nah, Imam Nawawi itu bisa karomahnya seperti itu. Jadi keberkahan waktu. Beliau mengerjakan sesuatu lebih cepat dari orang lain. Artinya dalam sehari beliau bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa orang kerjakan 2 hari. Makanya dalam usia yang pendek, 45 tahun saja, Imam Nawawi itu bahkan beliau mulai menulis dan sebagainya itu baru di usia 20-an tahun. Baru di usia 30-an. 30-an tahun. Berarti kan cuma berapa tahun? Cuma 10 tahun doang. Mampu menghasilkan karya yang sangat banyak, ribuan karyanya, ribuan kitab-kitab, ribuan sih ya, ratusan atau puluhan atau ratusan mungkin ya. Karena sampai sekarang masih banyak yang mungkin belum masih dalam bentuk manuskrip, belum disalin dalam bentuk digital gitu ya. Dan karya yang sudah disalin pun sudah banyak. Ada kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu salah satu kitab penting dalam madzhab Syafi'i. Kalau kita mempelajari madzhab Syafi'i, maka yang paling banyak jadi rujukan itu kitab Al-Majmu', karya beliau. Karena beliau itu dijuluki sebagai muharrir al-madhab. Beliau ini sebagai juru bicara madhab Syafi'i. Jadi kalau kita pengen tahu pendapat madhab Syafi'i seperti apa, tanyanya ke beliau. Karena beliau ini adalah juru bicara madhab Syafi'i. Muharrir al-madhab. Gitu ya. Karena beliau dalam kitabnya Al-Majmu' itu bisa menseleksi. Dari Imam Syafi'i itu kan lahir di abad kedua Hijriah ya. Beliau di abad ke-7, berarti ada berapa abad tuh ya? 5 abad jaraknya. Selama 5 abad itu pendapat Imam Syafi'i berkembang. Banyak riwayat-riwayat. Nah, beliau di abad ke-7 itu menyeleksi kira-kira mana pendapat yang paling sahih yang kemudian sampai ke Imam Syafi'i. Makanya beliau kemudian dijuluki sebagai juru bicara mazhab Syafi'i. Karena beliau bisa menyeleksi mana pendapat yang sahih yang valid ke Imam Syafi'i, mana yang enggak. Ya, mana yang pendapat resmi mazhab Syafi'i, mana yang enggak. Nah, itu Imam Nawawi itu ininya ya, kerjaannya beliau seperti itu. Jadi beliau memang ulama besar yang diakui bahkan dijuluki sebagai syaikh dalam mazhab Syafi'i. Syaikh itu ya kalau sekarang mungkin guru besar ya. Jadi beliau bukan ulama kaleng-kaleng, ini beliau ulama di masanya, ulama yang mungkin kalau zaman sekarang kayak siapa ya, ulama yang paling kesohor di seluruh dunia gitu ya. Nah, kita flashback ke masa kecil beliau. Nah, beliau ini, Imam Nawawi ini punya ayah seorang pedagang dan punya toko, ya, punya toko dan berdagang. Bahkan sampai beliau wafat itu beliau menggantungkan nafkahnya dari ayahnya ini, dari hasil dagang ayahnya. Kenapa?
Sebetulnya Imam Nawawi itu kan digaji ya, beliau itu nanti akan diangkat menjadi seorang guru besar di sebuah, kalau sekarang mungkin kampus ya, dulu namanya madrasah di Damaskus, itu madrasah yang sangat besar. Beliau jadi guru besarnya. Bayangkan kalau sekarang gaji profesor berapa ya, kan gede ya. Nah dulu Imam Nawawi itu digaji oleh sekolahnya, oleh madrasahnya, tapi beliau nggak pernah makan gajinya karena beliau tahu gaji itu dari hasil wakaf. Jadi beliau itu sangat waro, sangat hati-hati gitu, sehingga gajinya sendiri nggak dimakan. Beliau malah menerima dari ayahnya, ya, itu namanya Syaraf, kan namanya Yahya bin Syaraf. Berarti kan bapaknya Syaraf ya. Nah, beliau ini pedagang dan punya sebuah toko. Nah, di umur ke-10 tahun Imam Nawawi sudah diajak ke toko ya. Jadi disuruh untuk membantu ayahnya berjualan. Kemudian Imam Nawawi kecil, nah ini salah satu ciri-ciri bahwa orang ini akan jadi besar. Agak beda dengan teman sebayanya. Kalau orang seusianya 10 tahun itu bisa main-main gitu ya. Main kelereng, main gundu, main apa gitu ya. Nah Imam Nawawi itu enggak. Imam Nawawi enggak mau main sama teman seusianya. Kalau diajak main, paksa, beliau nangis. Apa yang dikerjakan beliau? Beliau baca Quran. Sekarang mana ada anak kecil gitu ya, diajak main sama temannya nggak mau, malah pengennya baca Quran. Ada gara-gara orang begitu zaman sekarang ya, anak kecil yang begitu ya. Nah, justru disuruh baca Quran malah pengennya main kan gitu ya. Nah, Imam Nawawi itu enggak, Imam Nawawi itu agak lain dari beliau, malah diajak main malah nangis, maunya baca Quran. Makanya Imam itu hafal Quran sebelum balik. Hafal Quran sebelum balik. Balik biasanya 15 tahun ya. Sebelum 15 tahun beliau sudah hafal Quran. Dan sebetulnya itu biasa ya, di masa itu memang anak kecil biasanya sudah diajarkan untuk menghafal Quran, termasuk Imam Nawawi. Nah, ini salah satu kejadian di mana menjadi trigger bagi ayahnya Imam Nawawi untuk menyekolahkan Imam Nawawi. Jadi suatu saat Imam Nawawi itu ditemui oleh seorang ulama, lagi masih kecil ya, Imam Nawawi baru 10 tahunan gitu kira-kira. Tiba-tiba ada seorang ulama besar datang ke rumahnya, kemudian dia melihat ada firasat. Zaman dulu kan ulama masih bersih ya, ulama itu wali istilahnya. Jadi firasatnya kuat. Beliau melihat Imam Nawawi masih kecil, wah ini kayaknya akan jadi ulama besar suatu saat nanti. Dikasih tahu ke bapaknya, hey Syaraf, anak kamu ini yang namanya Nawawi ini, suatu saat kalau besar nanti akan jadi orang atau ulama yang diakui keilmuannya seluruh dunia. Kaget bapaknya, ente peramal apa siapa nih gitu ya, karena ini orang asing tapi ulama. Enggak, saya punya firasat aja katanya gitu ya, kata ulama. Ternyata itu menjadi motivasi bagi bapaknya. Wah, bener nggak nih anak saya bakal jadi ulama. Akhirnya di usia 18 tahun, bapaknya ini ngajak Imam Nawawi ke Damaskus, pindah ke Damaskus, dimasukkan ke madrasah atau sekarang mungkin pesantren ya, namanya pesantren Rawahiyah gitu. Pesantren Rawahah. Gitu. Jadi gara-gara si ulama tadi yang menyampaikan firasat tadi, kemudian men-trigger bapaknya untuk menyekolahkan Imam Nawawi ke Damaskus, pusat kota gitu ya. Yang di sana banyak madrasah-madrasahnya. Di antaranya madrasah yang disebut dengan Rawahah. Nah, di sana beliau mulai belajar ilmu agama. Beliau dikirim ke sana oleh bapaknya karena dengan harapan nanti akan jadi ulama besar, sebagaimana tadi disampaikan si ulama tadi yang punya firasat gitu ya. Dan ternyata benar, ya setelah beberapa tahun beliau 10 tahun belajar di madrasah itu, kemudian menjadi ulama besar yang diakui ilmunya sampai sekarang. Ya. Nah di sana di Damaskus ya, di Rawah ini beliau ditempatkan di sebuah rumah kecil. Sampai meninggal beliau nggak pindah-pindah. Jadi dari pesantren sampai meninggal beliau nggak pindah-pindah di situ terus. Rumahnya di situ terus, nggak pindah-pindah. Itu pemberian dari gurunya, namanya Al-Imam Kamal Ishaq bin Ahmad. Ya. Jadi beliau dari umur 18 tahun pesantrennya. Jadi sebetulnya kalau diukur zaman sekarang ya, pesantren umur 18 tahun sudah ini sebetulnya, sudah telat. Karena orang zaman sekarang bahkan SD pun sudah masuk ke pesantren ya. Nah, Imam Nawawi masuk pesantren 18 tahun. Kalau sekarang mungkin lulus SMA ya, 18 tahun gitu ya. Nah, tapi dalam waktu yang singkat, baru 10 tahun beliau belajar, beliau sudah jadi imam seorang ulama yang besar. Karena dulu kan belum ada HP ya. Dulu mungkin belum ada media sosial, jadi nggak terdistract gitu ya. Belajar agama ya fokus gitu ya. Apalagi Imam Nawawi ini beliau dari awal memang sudah punya kekhasan yang unik gitu ya. Beliau ini memang
dari kecil sudah diramal sebagai calon ulama. Nah, di sana beliau belajar 10 tahun, itu termasuk waktu yang singkat kalau kita ukur zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang orang mulai pesantren dari SMA, SMP, kemudian SMA 6 tahun ya kan. Habis itu kemudian S1 misalnya di jurusan syariah 4 tahun ya. Berarti 6 tambah 4 10 tahun. Kemudian S2 2 tahun, 12 tahun, S3 3 tahun berarti 15 tahun. Minimal 15 tahun orang bisa jadi istilahnya guru besar dalam bidang agama zaman sekarang. Yang Nawawi 10 tahun udah bisa. 10 tahun udah jadi guru besar gitu ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya di zaman sekarang ini dalam hal kesungguhan mencari ilmu. Ini luar biasa. Kalau kita mungkin bayangkan zaman sekarang, kayaknya nggak ada orang yang kayak begini. Ya. Imam Nawawi itu orang yang jarang tidur, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau pernah berkata, saya tidak pernah menyenderkan punggung saya di atas lantai selama 2 tahun lamanya. Ya. Dan menurut kesaksian murid-muridnya, diantaranya Ibnu Al-Attar, beliau itu selalu begadang tiap malam. Begadangnya bukan buat mantengin media sosial ya, yang kadang-kadang jam 10 kita mantengin, 12 tidur deh, ternyata sampai jam 3 pagi nggak tidur-tidur ya, kebablasan. Tapi Imam Nawawi bukan begitu. Imam Nawawi itu begadangnya karena belajar. Belajar, kemudian nulis, dan yang mempelajari kitab gitu ya. Kemudian Imam Nawawi itu sungguh-sungguh mencari ilmu karena termotivasi oleh banyaknya hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu. Kan banyak hadis Nabi, misalnya siapa yang menuntut ilmu, man salaka thariqan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan gampangkan jalannya menuju surga. Nah, itu salah satu hadis yang menjadi motivasi bagi Imam Nawawi untuk kemudian selalu belajar ilmu agama. Karena banyak janji dalam hadis Nabi yang kemudian mengisyaratkan pentingnya mencari ilmu. Nah, bahkan dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, beliau kan menulis kitab syarah Sahih Muslim. Ya. Beliau mengatakan, menyibukkan diri dengan ilmu adalah ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling agung, paling besar, jenis kebaikan yang paling penting, ibadah yang paling kuat anjurannya, dan sesuatu yang layak aku habiskan waktu paling berharga untuknya. Jadi beliau meyakini bahwa orang kalau menuntut ilmu, belajar, itu justru lebih banyak pahalanya ketimbang kita sholat, ketimbang kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, tahajud. Itu justru lebih banyak pahalanya kalau kita pakai buat ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Makanya beliau dengan motivasi seperti itu dan keyakinan seperti itu, beliau setiap harinya tidak pernah habis waktunya kecuali buat menuntut ilmu. Ya, itu Imam Nawawi. Dalam Muqaddimah Al-Majmu', beliau juga mengatakan para ulama umumnya sepakat bahwa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedangkan kalau kita ibadah sunnah, sholat, tahajud, ya, puasa, itu kan hanya buat diri sendiri. Ibadah yang buat diri sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu, itu ibadah juga, tapi manfaatnya bisa dirasakan buat orang lain juga. Makanya Imam Nawawi itu lebih banyak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Walaupun ya beliau tidak meninggalkan ibadah juga, gitu ya. Beliau ibadahnya banyak juga. Cuma kebanyakan waktunya beliau luangkan untuk jadi pengabdi ilmu, gitu ya, pengabdi ilmu. Dalam setahun beliau itu mampu menghafal kitab At-Tanbih karya Imam Syairozi. Imam Syairozi ini salah satu inspirasi beliau dalam membuat kitab Al-Majmu' ya. Karena kitab Al-Majmu' itu adalah penjelasan dari kitab Al-Muhadzab karya Imam Syairozi gitu ya. Jadi beliau sudah hafal beberapa kitab matan di usia dalam setahun pertama ketika beliau di madrasah. Kemudian ketika nyantri di Madrasah Rawahiyah, dalam satu hari beliau mempelajari hingga 12 pelajaran setiap harinya. Ya. Jadi sangat-sangat padat belajarnya itu, 12 mata pelajaran dalam satu hari. Katakanlah misalnya satu pelajaran minimal sejam, berarti 12 jam dalam sehari beliau gunakan untuk belajar. Itu pun setelah selesai gitu ya, beliau nggak langsung pulang kemudian rebahan, enggak.
Sampai di rumah beliau mengulang lagi, murojaah lagi, ya, dihafal lagi, kemudian ditulis, dicatat seperti itu, dan itu 24 jam. Sampai 24 jam beliau habis waktunya untuk mencari ilmu. Bahkan tidur pun hampir nggak sempat. Imam Nawawi itu seperti itu. Makanya umurnya sangat berkah. Jadi kalau kita misalnya sering minta keberkahan, sering minta umur panjang, itu sebetulnya umur panjang harus dilengkapi lagi. Umur panjang dan berkah. Ya. Jangan cuma umur panjang doang, karena boleh jadi umur panjang nggak berkah. Kan ada ya, banyak orang yang umurnya panjang tapi habis di atas panjang. Ya. Makanya doanya itu lengkap. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen umur panjang dan berkah. Saya pengen rezeki yang banyak dan berkah. Bukan cuma banyak, tapi yang penting itu berkahnya itu. Ya, percuma rezeki banyak, tapi malah menjauhkan kita dari ibadah, gitu ya, malah bikin nggak tenang, malah tiap hari kita mikirin keamanan harta kita dan seterusnya. Itu kan berarti malah tidak berkah. Jadi Imam Nawawi itu salah satu yang dia waktunya sangat berkah. Ya. 1 hari beliau sama dengan 2 hari orang lain. Nah, jadi beliau hanya menuntut ilmu selama 10 tahun lamanya, itu nggak panjang sebetulnya, tapi karena keberkahan tadi kemudian beliau mampu menjadi ulama besar di masanya. Ya. Kalau sekarang mau jadi profesor itu sangat sulit, ya. Syaratnya sangat sulit, bahkan hampir jarang profesor di usia 30-an. Ya. Profesor itu minimal sudah 60 tahunan gitu ya. Nah, Imam Nawawi itu jadi guru besar dalam usia 34 tahun. Beliau ditunjuk jadi guru besar di kampus itu ya, di usia 34 tahun. Masih muda sekali, sudah diangkat jadi profesor, jadi guru besar gitu ya. Mungkin bisa jadi beliau itu salah satu guru besar yang paling muda di masanya gitu ya, bisa jadi. Gitu ya. Nah, makanya kemudian keberkahan ilmunya terasa sampai sekarang, bahkan karya-karyanya abadi sampai sekarang pasti kita baca ya. Bahkan di pesantren-pesantren masih dibaca, masih dipelajari kitab-kitab, bukan hanya Arba'in Nawawi, tapi banyak yang lain, misalnya Al-Majmu, Riyadhus Shalihin ya, kemudian Al-Adhkar An-Nawawiyah, Raudatul Talibin, itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang kemudian sekarang masih abadi, masih dipelajari, dan keberkahannya terus mengalir ke kita insya Allah para pembacanya. Nah, di tahun ke-34 dari usianya, beliau menjadi seorang guru besar di sebuah madrasah besar di Damaskus waktu itu ya. Jadi Damaskus itu adalah kota yang istilahnya ibu kota ya. Kalau sekarang di Indonesia mungkin Jakartanya. Jadi kota yang dia ibu kota dan sekaligus juga kota ilmu. Karena di masa Imam Nawawi pemerintahnya itu sedang fokus untuk kemudian memerangi akidah Syiah. Karena sebelum dinasti Ayyubiyah yang itu merupakan masa Imam Nawawi hidup ya, sebelumnya ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu dinasti orang Syiah. Nah, ketika kemudian Salahuddin Ayyubi kemudian menguasai dan menjatuhkan Fatimiyah, maka kemudian Salahuddin Ayyubi itu berusaha untuk memerangi akidah Syiah. Dengan cara apa? Memperbanyak madrasah, memperbanyak sekolah, memperbanyak kampus, untuk kemudian mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam beberapa riwayat ya, di masa itu di Damaskus, sebelum azan subuh itu wajib si muazin untuk mengumandangkan akidah Asy'ari, akidah Ahlussunnah. Mungkin semakin nazomnya mungkin gitu ya. Untuk mengembalikan orang supaya kembali kepada akidah yang benar. Karena sebelumnya itu dinasti yang berkuasa ada dinasti Syiah. Sehingga kemudian diperbanyak madrasah, diperbanyak pesantren untuk kemudian menyebarkan akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini menjadi keuntungan buat Imam Nawawi. Di masa itu banyak madrasah, banyak sekolah yang besar-besar, ulama yang besar-besar gitu ya. Dan Imam Nawawi menjadi salah satu yang menjadi santri di madrasah kemudian di Damaskus dan menjadi guru besar di sana juga. Jadi namanya Darul Hadis Al Ashrafiyah. Kalau sekarang mungkin kayak UIN-nya lah gitu ya. Tapi ya lebih besar dari UIN. Kalau UIN kan ya apalah gitu ya. Dia ada yang bilang Universitas Islam Nasrani gitu ya. Karena udah nggak benar tuh isinya gitu kan. Saking benernya. Tapi itu kalau Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu memang luar biasa besar. Nah, beliau 11 tahun mengajar di sana dari 665 sampai 676. Ya, sampai beliau wafat. 11 tahun menjadi guru besar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah.
Oke, kita langsung aja ke ini ya. Itu kira-kira bagaimana masa pengabdian Imam Nawawi ya. Beliau itu juga selain jadi guru besar di Asrofiyah, beliau ngajar di mana-mana. Ya jadi dosen terbang juga di beberapa kampus lain ya. Di Madrasah Rawahiyah, Madrasah Iqbaliyah, Madrasah Falakiyah, Madrasah Rukniyah di Damaskus. Karena kata di Damaskus itu banyak madrasah-madrasah, banyak kampus-kampus, banyak pesantren-pesantren. Karena waktu itu lagi digalakkan oleh pemerintah dinasti Ayyubiyah untuk memperbanyak pesantren. Ya. Nah, beliau banyak mengajar di mana-mana. Kalau mungkin sekarang kayak Ustadz Abdul Somad lah gitu ya, ada safari dakwah. Kalau ke Kalimantan di apa namanya berapa hari gitu ya. Nah, beliau juga di mana-mana ngajar di Damaskus gitu ya. Salah satunya di tempat ini. Nah, ini untuk menunjukkan aja ya bahwa Imam Nawawi itu adalah imam yang sangat zuhud dan imam yang sangat ahli ibadah. Jadi kalau kita lihat bagaimana ibadahnya Imam Nawawi, kayaknya nggak kebayang yang sekarang ada orang seperti itu ya. Beliau nggak pernah tidur. Nah, kalau tidur hanya sebentar doang ya. Dihabiskan buat ngaji, buat sholat, buat zikir, buat tilawah udah. Nggak ada istilah main TikTok ya, main Facebook, main YouTube, nggak ada. Ya, selain zaman dulu nggak ada, dan ya memang waktu itu kebiasaan ulama zaman dulu begitu. Makanya nggak heran kalau karya-karyanya berkah sampai sekarang. Ya apalagi ya sekarang kan orang nulis buku ya, kadangkala keikhlasannya itu terkurangi karena ada namanya royalti. Zaman sekarang kan ada royalti ya, ada percetakan, bisa dijual. Ya orang menulis buku bisa kaya raya sekarang gitu kan. Makanya ulama zaman sekarang tantangannya itu keikhlasannya bisa terganggu gara-gara ada royalti itu, ada niat jualan. Zaman dulu nggak ada, Imam Nawawi itu nggak pernah jual buku karena masa itu kan belum ada apa namanya mesin cetak ya. Mesin cetak itu kapan pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg itu ya, tahun berapa tuh ya? Jauh setelah Imam Nawawi mungkin. Nah, waktu itu belum ada percetakan, belum ada mesin buat ngeprint, belum ada. Jadi kalau kita pengen minta kopian buku kitab ya, itu harus tulis tangan. Jadi Imam Nawawi misalnya tulis buku ya, Arba'in Nawawi. Gimana caranya biar orang punya buku yang sama? Kan nggak ada fotokopi, nggak ada mesin cetak. Cara gimana? Tulis tangan, disalin manual dengan tangan gitu ya. Nah makanya beliau nggak nyari duit dari jualan buku karena ya zaman itu belum ada istilah royalti, belum ada istilah hak cipta ya. Gitu. Jadi makanya karyanya sangat berkah sekali. Kemudian di antara kezuhudan Imam Nawawi ya, ini di antara kezuhudan beliau, beliau itu kan sebagai guru besar di Asrofiyah tadi, di Darul Hadis Al Asrofiyah. Selama beliau ngajar 11 tahun di sana, beliau nggak pernah ngambil gaji. Pernah ngambil, cuma nggak dimakan. Dimakan, diwakafkan buat beli kitab, buat inventaris si pesantrennya itu. Jadi Imam Nawawi nggak pernah makan gajinya sendiri, padahal beliau guru besar. Gajinya mungkin besar ya dari wakaf. Jadi itu kan wakaf apa namanya menjadi tulang punggung perekonomian waktu itu ya. Biasanya untuk gaji para guru ini. Zaman sekarang kan kampus ya berbayar semua. Zaman dulu madrasah itu nggak ada yang bayar. Semua dibiayai oleh wakaf. Karena wakaf itu sangat berkembang zaman dulu ya. Nah sampai sekarang ada kampus yang hidup dari wakaf. Sudah hampir 1000 tahun. Apa? Tahu nggak kampusnya apa? Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar di Mesir itu hidup dari wakaf. Santrinya, mahasiswanya semuanya gratis, dosen-dosennya dibayar dari wakaf. Itu sampai sekarang di Al-Azhar masih ada. Nah termasuk di sekolahnya atau kampusnya Nawawi juga sama. Di Asrofiyah itu dibayarnya pakai wakaf, dibiayanya pakai wakaf, termasuk gaji dosennya, gaji guru besarnya dibayar dari wakaf. Nah Imam Nawawi nggak mau ngambil gajinya itu, nggak mau dimakan maksudnya, diambil tapi dibelikan kitab. Dan kitabnya itu nggak dimiliki oleh beliau, tapi kemudian disimpan di kampus sebagai wakaf beliau. Gitu ya. Dan beliau juga nggak pernah nerima hadiah ya. Beliau nggak pernah nerima hadiah dari siapapun kecuali dari orang yang beliau kenal bagus agamanya. Saking waroknya beliau. Ya takutnya mungkin orang yang ngasih dia duitnya dari nggak jelas ya, mungkin dari riba, mungkin dari nipu orang. Makanya beliau nggak mau menerima hadiah kecuali kalau orangnya kenal dan bagus agamanya. Gitu. Saking waroknya beliau. Saking waroknya beliau. Beliau dari mana kalau gitu? Gaji nggak terima, gitu kan? Terus nggak punya usaha, ya nggak bekerja sebagai apapun gitu ya. Terus dari mana penghasilan beliau?
Nah, ternyata beliau itu disuplai oleh ayahnya. Karena ayahnya kan masih hidup ya. Dan ayahnya adalah seorang pedagang. Nah, dari situlah kemudian sumber kehidupan Imam Nawawi. Dari kiriman bapaknya. Sampai beliau meninggal itu terima kiriman dari bapaknya terus. Ya, transferan dari bapaknya gitu ya. Nah, itu sumber satu-satunya beliau hidup. Dan beliau nggak mau terima gajinya. Oke. Nah, ini diantara karomah beliau ya. Setiap wali, ya, setiap ulama yang pasti digolongkan sebagai wali ya, Imam Nawawi ini, pasti punya karomah. Ini menunjukkan bahwa beliau ini wali ya. Salah satu karomah beliau ketika suatu saat ada orang sakit, mungkin kalau sekarang asam urat, ya, kakinya bengkak, gitu. Kakinya bengkak. Imam Nawawi menjenguk orang itu. Ya. Dia nggak niat untuk menyembuhkan, nggak. Beliau cuma pengen nasehatin dia buat sabar, sabar ya, namanya juga penyakit gitu ya. Cuma ngomong begitu doang, kasih nasihat buat sabar. Ternyata setiap kata yang diucapkan itu membuat sakitnya perlahan-lahan jadi hilang. Satu kata semakin reda ya hilangnya, dua kata semakin reda lagi penyakitnya, sakitnya itu ya. Sampai beliau selesai berbicara ya, itu benar-benar sembuh asam uratnya, nggak ada lagi itu sakitnya katanya. Nah, itu dalam kitab apa namanya ini yang tadi saya bilang di Malator. Ini di antara karamah beliau. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena keberkahan seorang ulama Imam Nawawi ini gitu ya. Sekarang udah jarang ya kiai yang dia jadi apa ya, selain dia ngajar ilmu, kalau kiai zaman dulu ya, masyarakat ada yang sakit biasanya datangnya bukan ke dokter, datangnya ke kiai. Kiai tolong sembuhin anak saya dong. Cuma nggak ini doang ya, nggak dikasih obat nggak apa-apa, cuma disembur pakai air, dikasih doa-doa sembuh. Karena karomahnya kiai-kiai zaman dulu. Sekarang udah jarang ada kiai yang bisa seperti itu ya, punya karomah luar biasa, wali lah gitu ya. Nah, mungkin ada tapi kita nggak tahu ya, nggak kenal. Nah, Imam Nawawi salah satunya. Beliau itu orang yang punya kemampuan dan karomah yang menjadi tanda bahwa beliau seorang wali. Bahkan Imam Nawawi itu punya kekuatan, kalau sekarang kekuatan ya. Jadi beliau itu bisa apa namanya membuka pintu yang digembok. Jadi pintu digembok, ada gemboknya, beliau bisa buka dengan tangan kosong dan kembali dikunci seperti sedia kala. Ya, itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai alat ya. Nah, beliau tangan kosong membuka pintu, ya, padahal digembok, kemudian dikembalikan lagi terkunci. Nah, itu disaksikan oleh banyak orang dan itu membuktikan bahwa beliau itu seorang yang bukan ulama biasa, beliau seorang wali. Ya. Nah, di antara karomahnya yang lain gitu ya, bahwa beliau itu sering dimimpikan orang lain. Jadi ada orang yang bermimpi ketemu Imam Nawawi di suatu mimpinya, yaitu malam, bertanya kepada Imam Nawawi di mimpi itu tentang hukum puasa dahar, puasa setahun lamanya ya, nggak batal-batal selama 12 bulan. Ternyata dijawab bahwa dalam hal itu ada 12 pendapat kata beliau dalam mimpinya itu. Nah, itu di mimpi ya. Nah, setelah bangun orang itu kemudian penasaran, benar nggak sih yang dibilang Imam Nawawi itu ada 12 pendapat? Dia cari-cari dalam kitab-kitab, ternyata benar ada 12 pendapat. Padahal itu dalam mimpi. Berarti mimpi beliau itu seolah-olah nyata gitu ya. Ini salah satu karomah beliau juga. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau itu seorang ulama yang bukan hanya ulama biasa tapi ya termasuk waliullah ya. Tapi di tengah kebesaran beliau itu beliau masih orang yang sangat sederhana sekali ya. Dalam sehari semalam bayangkan beliau hanya makan sekali saja dalam sehari semalam, sekali. Ya. Sekarang kita kan makan apa aja dimakan ya, 3 kali sehari minimal ya, belum cemilan, belum segala macam gitu ya, belum kopi-kopian. Pokoknya kita harus buat makan lah gitu ya, sehari semalam. Imam Nawawi itu enggak, sehari semalam cuma sekali doang makannya, bayangin gitu ya, gimana nggak lemes. Dan minum cuma sekali doang, sahur. Jadi beliau itu puasa setiap hari, dalam setahun itu dia puasa setiap hari gitu ya. Sampai ditegur oleh temannya, ya jangan gitu banget dong gitu ya. Sampai ada yang negur tuh teman Imam Nawawi gitu kan, kamu kok terlalu maksain gitu. Tapi Imam Nawawi tetap beliau tekadnya kuat ya, puas setiap hari, makan cuma sekali doang, minum cuma sekali ya. Dan itu semua dilakukan demi beliau menghabiskan waktu buat ilmu. Bayangkan ya. Jadi bukan hanya sekedar pengen ibadah, tapi karena pengen ilmunya itu efisien gitu ya. Biar semua waktunya diwakafkan buat ilmu. Makanya sampai sekarang karyanya begitu berkah. Ya. Nah ini menarik.
Imam Nawawi itu adalah imam yang jomblo sampai meninggal, nggak pernah nikah, ya nggak pernah nikah sampai meninggal. 45 tahun beliau meninggal dan nggak pernah menikah. Kira-kira kenapa? Apakah Imam Nawawi itu menolak sunnah Nabi? Ya, kan apa namanya, man rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, orang yang tidak suka sunnahku maka bukan bagian dari umatku. Nah, apakah Imam Nawawi kemudian tidak suka nikah atau menolak sunnah Nabi? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan ini tentu ada alasannya. Imam Nawawi itu nggak nikah, ya, ada beberapa penjelasan. Pertama tadi, karena Imam Nawawi itu mewakafkan hampir semua hidupnya buat ilmu. Jangankan buat nikah ya, buat tidur aja nggak sempat, gitu. Apalagi buat nikah. Buat tidur aja nggak sempat, apalagi buat nikah. Makanya nggak nikah sampai beliau meninggal. Ya. Jadi istri beliau itu adalah kitab-kitabnya. Ya, istri beliau adalah kitab-kitabnya. Gitu. Makanya nggak sempat nikah. Penjelasan yang kedua, Imam Nawawi itu kenapa nggak nikah? Karena beliau itu tidak punya hasrat kepada bukan LGBT, bukan ya. Maksudnya beliau itu tidak punya apa ya, tidak punya keinginan dan syahwat yang tinggi. Kenapa? Dari kecil beliau tidak pernah terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang sifatnya berbau syahwat. Nggak pernah. Orangnya beliau tuh lugu dan nggak bergaul. Makanya nggak kecampur tuh ya dengan hal-hal yang sifatnya berbau syahwat, nggak pernah gitu ya. Dari kecil nggak pernah. Bahkan nih, ini bukti keluguan beliau. Ada satu kisah unik. Beliau suatu saat ketika belajar fikih, ketika masa-masa beliau mencari ilmu gitu ya, beliau pernah mendengar dari gurunya bahwa salah satu yang yang mewajibkan mandi itu diantaranya iltikaus khitanain, ya, bertemunya dua khitan. Jadi salah satu yang menjadikan kita wajib mandi adalah bertemunya dua khitan. Beliau mendengar itu dari guru beliau ketika belajar fikih di awal-awal ya. Beliau nggak paham apa maksud dari bertemunya dua khitan maksudnya apa gitu ya. Kok dua khitan bertemu, khitan itu maksudnya apa gitu. Saking polosnya beliau, padahal kan itu ma'ruf waktu itu ya, itu sudah orang tahu lah apa maksudnya gitu kan. Cuma diperhalus aja. Karena kalau dalam kitab-kitab fikih itu kan biasanya hal-hal yang itu perhalus ya supaya ya etika lah gitu ya. Jadi ulama itu kemudian bilang iltikaus khitanain, bertemunya dua khitan. Beliau nggak paham saking lugunya. Ini maksudnya apa? Beliau kira itu adalah bunyi perut keroncongan. Jadi beliau pahami gitu ya. Setiap perutnya bunyi keroncong itu wajib mandi. Makanya beliau ketika lapar, ketika punya keroncong langsung mandi wajib gitu ya. Saking seringnya mandi sampai-sampai beliau jatuh sakit gara-gara keseringan mandi. Ya. Gara-gara sering mandi beliau sakit tuh. Karena salah paham. Karena beliau itu lugu nggak paham apa maksudnya. Padahal itu kan ma'ruf ya. Bertemunya dua khitan ma'ruf kan. Antum tahu kan mananya kan. Bertemunya dua khitan. Nah itu ma'ruf. Tapi yang Nawawi saking polosnya dan lugunya beliau nggak tahu. Gitu ya. Nah makanya Imam Nawawi itu sampai beliau dewasa pun nggak terpikirkan untuk kemudian menyunting seorang perempuan, itu nggak terpikirkan karena tersibukkan dengan ilmu. Ya. Nah ada penjelasan yang lain yang lebih rasional sebelumnya. Kenapa Imam Nawawi nggak nikah? Ya. Jadi ada penjelasan bahwa Imam Nawawi itu adalah seorang yang faqih, orang yang ahli fikih, paham aturan, paham halal haram. Beliau kenapa nggak nikah? Sebetulnya pengen aja beliau Imam Nawawi itu nikah. Namanya manusiawi kan, pasti ingin memenuhi apa namanya kebutuhan biologisnya. Tapi kenapa nggak nikah? Karena Imam Nawawi tahu dan khawatir ya, ketika beliau nikah, beliau nggak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Karena beliau itu kan hari-harinya kan dihabiskan buat ngajar, buat nulis, buat belajar. Mana ada waktu buat istrinya. Sehingga beliau itu takut kalau nikah nggak bisa jadi suami yang baik, kira-kira begitu gitu ya. Jadi makanya mending nggak nikah sekalian. Itu pilihan Imam Nawawi itu ya. Nah, kenapa kok sampai segitunya? Karena Imam Nawawi itu berpendapat begini ya. Ini mungkin pendapat nggak populer di kita. Bahwa pendapat ulama waktu itu, termasuk Imam Nawawi, bahwa kewajiban suami istri ya, itu lebih banyak kewajiban suami ketimbang istri. Kalau kita bicara pekerjaan rumah tangga, ya kayak nyapu, ngepel, apalagi ya nyuci piring, itu kewajiban siapa? Istri atau suami? Para ulama mengatakan itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Gitu.
bukan kewajiban istri. Nyuci segala macam bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami. Istri itu kewajiban cuma dua. Ya, istri kewajiban cuma dua. Kata Imam Nawawi ini ya. Apa kewajibannya istri? Melahirkan. Itu bukan kewajiban, itu emang harusnya begitu ya. Nggak mungkin suami melahirkan, nggak mungkin dong ya. Cuma dua kewajiban istri. Apa? Memberikan pelayanan seksual. Yang kedua, mau diajak tinggal bareng sama suami satu rumah. Itu kewajiban istri. Kata Imam Nawawi cuma dua. Itu doang. Ya. Mau diajak berhubungan badan. Yang kedua, mau tinggal bareng satu rumah. Nah, selain itu, pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, bahkan nyusuin anak, itu bukan kewajiban istri. Nyusuin anak itu kewajiban suami. Tapi karena suami nggak punya ASI, maka istri yang nyusuin. Tapi andai kan misalnya istri nolak, nggak mau saya nyusuin anak, nanti jadi apa namanya pegel misalnya gitu ya, nggak mau gitu. Misalnya ada ibu yang menolak menyusui anaknya, maka si suami wajib mencari atau bahkan meng-hire, menyewa orang yang mau menyusui anaknya. Saking itu bukan kewajiban istri gitu ya. Kenapa? Ya, itu pilihan dia. Enggak, maksudnya ini nggak berdosa dari sisi kewajiban rumah tangga ya. Tapi kan dia punya kewajiban sebagai ibu pada anak. Ya. Tapi ini kewajiban pada suami, itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami. Nah, makanya Imam Nawawi sangat menjaga itu. Beliau nggak mau nikah karena takutnya malah menelantarkan istrinya. Artinya malah menyerahkan yang seharusnya kewajiban dia menjadi kewajiban istri. Gitu. Makanya beliau nggak mau nikah, takutnya malah menelantarkan istri. Tapi di Indonesia syukurnya ya, di Indonesia syukurnya istri kita baik-baik semua ya kan. Nah, mereka sebenarnya tahu kewajiban mereka itu bukan nyapu, bukan ngepel, bukan. Cuma alhamdulillah istri-istri kita itu baik, ridho semua ya, mau mengurusi rumah tangga dengan kesukarelaan. Dan itu tentu dikasih pahala pastinya kan, karena itu bukan kewajiban istri. Makanya salah dosen saya orang Mesir ya, kan ngajar di Libya di Pejaten gitu ya. Beliau orang Mesir, tinggal di sini, menikah dengan orang Indonesia. Menikah dengan orang Indonesia. Walau alam di sana di Mesir udah punya istri atau belum, walau alam ya. Tapi beliau di sini kan nggak bawa istri ya. Maka beliau nikah dengan orang Indonesia. Ya. Ketika nikah dengan orang Indonesia, beliau kaget. Ternyata orang Indonesia itu cakep-cakep ya. Maksudnya apa? Bukan cakep dari sisi fisiknya doang. Ada dosen saya bilang, ahlan nisa fil alam Indonesia. Wanita paling manis di seluruh dunia adalah wanita orang Indonesia katanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena ternyata karena maharnya murah, ya. Cukup dengan seperangkat alat sholat, bahkan kupingan kau dengan Bismillah udah cukup, gitu ya. Dengan surat Ar-Rahman dong cukup. Makanya karena maharnya murah, bisa disuruh ngepel, bisa disuruh nyapu, wah itu suatu yang hal luar biasa buat orang Mesir. Karena di sana itu orang Mesir ya, itu jarang perempuan itu kemudian mau ngerjain pekerjaan rumah tangga, ya. Kalau nggak pakai pembantu, apalagi di Saudi ya. Saudi itu kan makanya kenapa TKW kita laku di Saudi, karena orang Saudi sendiri perempuan-perempuannya nggak mau mereka ngurusin dapur, gitu ya. Gengsi mereka, kerjaan mereka apa? Ke salon, belanja, gitu ya. Itu kerjaan orang. Tapi kan memang di Saudi kan rakyatnya kaya-kaya gitu ya, mampu bayar pembantu. Di kita kan memang ekonominya jangan kan buat bayar pembantu gitu kan, buat makannya susah. Makanya kan ya susah kalau kita ngikutin Saudi gitu kan. Nah makanya karena itulah Imam Nawawi itu nggak mau menikah karena takut menelantarkan istrinya gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang kan malah kebalik ya, seolah-olah kewajiban rumah tangga itu kewajiban suami. Bahkan ketika istri menolak itu mengancam KDRT ya. Banyak orang suami menceraikan istrinya gara-gara nggak mau nyapu, nggak mau nyuci, ya nggak mau apa namanya bersih-bersih. Padahal itu kan kewajiban suami, gitu kan. Andai kan istri nggak mau, maka si suami wajib meng-hire pembantu kalau mampu, gitu kan. Nah, kalau nggak ya ngerjain sendiri. Nabi itu kan seorang yang bekerja di rumah, ya. Nabi itu menjahit pakaian sendiri, ya. Kalau sendalnya rusak dibenerin sendiri, gitu ya. Kecuali masak, mungkin ya, kalau masak ya bagian istri beliau lah, gitu ya. Jadi itu diantara alasan yang paling logis kenapa Imam Nawawi itu kemudian nggak mau nikah. Bukan karena beliau nggak punya hasrat, bukan karena beliau nggak mau, ya. Beliau mau, cuma takutnya menelantarkan istri karena himmahnya beliau terhadap ilmu. Sekarang banyak orang dia nikah
ya, tapi ketika nikah yang dimainin bukan istrinya, tapi HP, ya kan? Tiap hari main game, gitu kan? Istrinya dianggurin, gitu kan? Nah, itu kan termasuk melantarkan istri sebetulnya. Makanya Nawawi sangat khawatir begitu, nggak mau nikah kalau sampai menelantarkan istri itu nggak mau. Ya. Jadi makanya beliau memilih tidak nikah sampai beliau meninggal. Dan banyak ulama yang sampai meninggal nggak nikah-nikah. Ada seorang ulama nulis kitab namanya Abu Fatah Abu Gheddah. Beliau menulis kitab judulnya Ulama Jomblo. Ya, ulama jomblo yang lebih mementingkan ilmu daripada nikah. Ada 20 ulama di situ yang didaftarkan di situ ya. Di antaranya Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini nggak mau nikah karena tadi gitu ya alasannya. Ya. Jadi pilihannya dua, ya, mau nikah atau jomblo tapi produktif. Ya. Jangan nggak nikah enggak, ya, tapi produktif juga enggak. Nah, minimal jomblo tapi produktif. Kayak Imam Nawawi ini gitu ya. Jomblo tapi kehidupannya produktif. Ya, kalau nggak produktif mendingan nikah. Yang minimal produktif bikin anak kan kalau nikah gitu ya. Sama-sama produktif. Nah, ini jadi kenapa alasan Imam Nawawi untuk kemudian tidak menikah. Oke. Udah jam berapa nih ya? 5:30 ya? Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Sekalian gimana? Oh iya, 5:30 ya. Ini di antara karya-karya Nawawi ya. Ini banyak sekali kitab karya beliau. Ini hanya di antaranya aja ya. Yang paling besar itu di antaranya adalah Al-Majmu. Ini kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab. Beliau menulis kitab ini sampai meninggal sebetulnya belum selesai. Jadi ini proyek yang belum selesai karena beliau baru meninggal. Semuanya ada 37-an jilid ya. Ini kalau versi cetakannya DKI ya, Darul Kutub Al-Islamiyah, Beirut. Itu sampai 37 jilid. Dan beliau belum selesai ya, keburu meninggal. Dilanjutkan oleh dua ulama berikutnya, oleh Al-Muti'i dan As-Subki ya, kalau nggak salah ya. Tapi beliau yang sebagian besarnya yang tulis beliau gitu ya. Sampai bab muamalah beliau keburu meninggal. Setelahnya dilanjutkan oleh dua ulama yang tadi. Dan sampai sekarang ini menjadi kita berujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita pengen tahu pendapat Syafi'i yang resmi, merujuknya biasanya ke Al-Majmu' ini ya, ke kitabnya Imam An-Nawawi. Lalu ada lagi Minhajut Thalibin. Ya, ini juga kitab karya beliau. Ini merupakan ringkasan dari kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi ada dua syaikh dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Ada dua syaikh atau dua guru besar, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang diakui keilmuannya. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Nah, Imam Rafi'i itu lahir meninggal 2623. Kalau Imam Nawawi meninggal 676. Jadi lebih duluan Imam Rafi'i ya. Imam Rafi'i itu kemudian menulis suatu kitab fikih yang besar. Kemudian karena kebesar atau terlalu panjang, kemudian sama Imam Nawawi dirangkum lagi dirangkum sehingga jadi kitab Minhajut Thalibin ini. Ya. Ada lagi kitab Rawdatul Thalibin. Nah, nama kitab zaman itu unik ya. Namanya Rawdatul Thalibin. Rawdah itu kan namanya artinya apa? Kan ada Rawdatul Atfal ya. Taman ya. Taman para pencari ilmu. Nama kitabnya unik. Kenapa disebut taman? Karena bagi ulama zaman itu ya, mencari ilmu itu ibarat sebuah rekreasi, ibarat sebuah kesenangan tersendiri. Jadi ibarat di taman aja gitu. Ketika mereka belajar fikih, belajar kitab itu kayak di taman, ya. Karena menikmati sekali dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Makanya kitab-kitabnya namanya unik-unik. Rawdatul Thalibin, taman para pencari ilmu. Nah ini kitab karya beliau dalam bab fikih ya. Bahkan beliau mengatakan wa ahabbu anwa'il ilmi fi hadhil azman al-furu' al-fiqhiyah. Di antara ilmu yang paling penting di zaman ini, kata beliau, adalah ilmu tentang cabang-cabang fikih ya. Liftiqari jami'in nasi ilaiha, karena banyak orang membutuhkan ya terhadap fikih fi jami'il halat dalam berbagai macam keadaan. Karena harus tahu halal haram kan, makanya
Imam Nawawi mengatakan fikih itu ilmu yang paling penting di zaman itu karena banyak dibutuhkan orang. Kemudian kitab yang paling populer berikutnya adalah kitab Al-Azkar ya. Ini kitab tentang doa-doa ya, doa-doa, zikir-zikir yang maksur dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Riyadhus Shalihin ya, ini juga kitab yang terkenal juga ya. Kitab hadis. Ya, kitab hadis kan ini hadis juga kan, Arba'in Nawawi, kemudian di atasnya nanti ada Riyadhus Shalihin, lebih tebal lagi. Riyadhus Shalihin. Ini karya Imam Nawawi juga kan. Apalagi Al-Minhaj, nah ini juga kitab yang lebih tebal juga ya. Al-Minhaj ini kitab syarah Sahih Muslim. Jadi beliau juga pernah mensyarah kitab Sahih Muslim. Kitab hadis Sahih Muslim disyarah sama beliau, jadilah kitab Al-Minhaj. Banyak jadinya ya, tebal. Nah ini terakhir, kitab Arba'in Nawawi. Gitu. Nah ini ada satu pernyataan dari Imam Nawawi terkait kitab ini ya. Wayan bagi liku lirogibin fil akhirah ayya'rifa hadhil ahadis. Hendaknya bagi setiap orang yang menginginkan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Limastamalat alaihi minal muhimmat. Karena hadis-hadis ini mencakup banyak sesuatu yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih, dan mencakup terhadap peringatan-peringatan ala jami'i ta'at terhadap segala bentuk ketaatan. Wadzalika dhahirun liman tadabbarahu. Dan itu sangat nampak bagi orang yang mentadabburinya. Jadi beliau menyarankan kepada setiap orang yang pengen akhiratnya itu kemudian baik nasibnya, minimal mereka hafalkan hadis-hadis ini yang 42 ini dalam kitab ini. Ini rekomendasi dari beliau Imam Nawawi sendiri gitu ya. Hadis-hadis yang mencakup seluruh tentang masalah-masalah penting dalam agama. Oke. Kemudian ada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab tentang adab para penghafal dan pembaca Al-Quran ya. Ini juga kitab penting tentang akhlak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini penting juga nih, banyak dikaji juga ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini banyak diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga Bustanul Arifin. Kalau tadi kan Raudhatul Thalibin, taman para pencari ilmu. Ini kitabnya nama ini juga ya, Bustanul Arifin, kebun. Kalau ini kebun, kebunnya orang-orang arif. Ya, kalau tadi taman, sekarang kebun, tamannya orang-orang arif. Kalau sekarang nama buku ya enggak, hampir jarang ada orang namain buku begini ya, Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang arif. Nah, ini tentang kitab tasawuf ya, tentang karomah-karomahnya para wali. Oke, daripada ini ngantuk dan saya capek ngomong sendiri ya, kita diskusi aja deh ya. Mau nanya apapun silakan, pokoknya silakan.